Kang nonton kemarin video wawancara Anies sama Andino ya? Iya, iya. Aku habis nonton itu pikiranku kosong. Melompong. Karena nggak ngerti. Karena ada banyak yang menurutku agak susah aku yakini dalam diriku dengan statement pembelaannya itu. Jadi dia ngomong, dia sama sekali nggak terlibat dalam prosesi politik identitas di Jakarta. Oh, gitu. Nggak terlibat ya? Karena buktinya apa ketika saya sudah jadi gubernur gitu. Itu diomongkan itu cara dia membela diri. Iya. Karena parah, situasi itu parah. Di Nasdem kan kita semua tahu orang Nasdem membela mati-matian. Iya. Orang Nasdem. Ya pasti dong, kan capresnya. Ya, tapi kan capres itu kan boleh toh mencalon dengan kejujuran, faktuil tentang masa lalu. Kan boleh. Oh ya tapi, harus dong. Ya, tapi kan mereka tidak berani. Maka ketika kesandung urusan yang namanya politik identitas, ya politik identitas itu ya Ahok. Oh, Ahok malah dituding. Iya malah dituding gitu. Terus yang satu lagi bilang dia itu hanya memanfaatkan situasi yang penuh dukungan dari kalangan kadrun. Oh, okay. Dia manfaatkan. Dia menunggangi. Sebenarnya itu kata lainnya menunggangi. Tapi yang disebut oleh orang Nasdem itu dia itu prinsipnya tidak kadrun. Dia tidak mengandung politik identitas. Dia hanya memanfaatkan situasi itu. Memanfaatkan sesuatu yang bukan barang yang mestinya dimanfaatkan. Nah itu apa namanya? Oh, gitu. Iya. Kalau dia bukan kadrun, tidak mengandung unsur kadrun dalam dirinya. Ya menolak. Nomor satu. Dan menolak itu ada dalam dunia politik dalam sastra Jawa. Itu keren. Apa itu? Ini sama-sama orang hebat. Itu Puntadewa itu membawa anjing. Sudah naik ke surga, membawa anjing. Membawa seluruh keluarga Pandawa, 6 dengan Drupadi, dengan istrinya. Mereka berjatuhan dan seterusnya. Hanya tinggal anjing yang bisa sampai ke pintu surga. Puntadewa berdua sama anjing itu? Iya, sama anjing. Iya. Terus, ini Yudhistira ya? Yudhistira. Disuruh pulang, nggak bisa. Ini surgamu, bukan surganya anjing. Dia bilang, ya kalau gitu aku nggak bisa mengkhianati kesetiaan sahabatku ini. Kesetiaan tidak boleh aku ingkari. Kalau begitu caranya, mending aku nggak ke surga. Keren kayak itu. Iya. Keren, Bung. Itu boleh menjadi suatu dalil, meskipun ini sastra ya. Ini dalil. Dan sastra itu kan mengandung, Bung, nilai yang tidak sekedar nilai rujukan, sesuatu yang sudah faktuil, character building. Iya, kalau orang punya karakter, dan mestinya untuk orang seumur dia ya sudah punya karakter itu, sudah punya hitam putih, bagus, jelek, sudah punya. Enggak, tapi dia terima. Itu ada satu kisah pewayangan, saya lupa, itu adiknya Gatot Kaca yang kalau dia menjilat bekas telapak itu, terus kemudian orang tuh jadi mati sendiri-sendiri. Ya kan dia ketika dia mau membantu perang Baratayuda, enggak boleh. Karena kalau dia hancur. Menang semua. Sama Prabu Krishna disuruh jilat kakinya sendiri kan? Mati. Artinya tingkat kesatriaan itu jauh lebih penting ketimbang kemenangan kan? Iya, Bung. Kalau wayang itu hitam putihnya jelas. Ini saya tidak menyebut wayang, saya lebih suka menyebut sastra Jawa. Sastra Jawa. Itu kan sastra.
Sastra Jawa itu. Nah, itu dalam konteks Anies, Kang. Itu gimana? Kok dia merasa bahwa dia tidak sama sekali tidak terlibat dan bahkan cuci tangan atau cuci muka, cuci kaki, saya nggak tahu. Seolah-olah itu adalah orang di luar dirinya, dia sama sekali nggak ikut-ikutan, tapi dia mendapat manfaat paling besar dari situ. Kalau orang pakai moralitas, mendapat manfaat dari kalangan yang dia tolak, iya nggak mau. Ngapain gua? Oh, sama juga kayak gini. Ada teman mencuri handphone, yang dia jual handphone, itu kan namanya penadah. Dia nggak mencuri, tapi tetap ditangkap polisi karena penadah. Iya jelas. Ya jelas. Penerima manfaat dari pencurian. Penerima manfaat. Jadi orang Nasdem itu dua-duanya mengatakan fakta, tapi tidak memberi interpretasi. Kalau mereka, saya yang satu. Kalau tahu interpretasi, mengambil manfaat, menerima manfaat itu kan ada unsur etik dan tidak etik, ada unsur norma hukum, buruk, norma hukum salah dan benar. Mengapa barang begini yang jelas mengancam keutuhan Republik diterima kalau dia sendiri tidak kadrun? Atau kita bisa bilang lah dengan lebih netral lagi, dia kadrun pada saat itu. Sebelumnya anggaplah tidak kadrun. Tapi ketika dia menerima dukungan para kadrun, ya janganlah. Kalau orang beneran pakai etika dalam kehidupan, merujuk norma, merujuk kepantasan, ya enggak bisa masa gue mau menang dengan cara seperti ini, memanfaatkan raksasa. Ya kemenangan Satria ya mendapat dukungan Satria. Kalau Satria tidak dukung, ya kalah. Ya udah usah. Tapi saya agak meragukan statement itu. Karena apa? Ketika dia menang, kemudian dia menjabat sebagai gubernur pada waktu dia pelantikan dan pertama kali dia pidato, justru dia menegaskan dialah dalang itu. Karena dia ngomong soal pribumi. Orang tahu lah dulu kan sebutan pribumi, non-pri itu kan ditujukan buat para keturunan Tionghoa kan, dan musuhnya Ahok. Dan sebenarnya sangat kebangetan sebagai orang yang sekolahan. Kenapa? Karena konsep pribumi dan non-pribumi, konsep non-pribumi itu sudah dihapus. Udah dihapus zaman Pak Habibie. Kalau sudah dihapus, itu artinya ya hormati yang menghapus. Yang menghapus itu siapapun dia, dia presiden. Ini keputusan presiden. Kan dia nggak tahu guna itu. Hanya karena dia ingin menunjukkan ya kontras. Satu sisi dengan sisi lain. Dan dia menganggap, ini kan saya membaca sejarah. Iya sejarah. Tapi apa gunanya? Diomongin sekarang gitu. Kau merujuk, merujuk peristiwa sejarah. Merujuk teori sejarah. Nah, sejarah itu kan teori, sejarah itu peristiwa. Dua hal itu dipakai sekaligus untuk menjelaskan perkara yang tidak bisa dipakai dengan rujukan semacam itu. Itu hanya dicocok-cocokkan supaya bisa mengatakan pri dan non-pri, sesuatu yang sudah dihapus, yang sudah tidak berlaku, intinya untuk menuding Pak Ahok. Padahal Ahok waktu itu sudah jadi udah jadi pesakitan kan? Belum, dia masih belum diputuskan, tapi sudah jadi tersangka. Udah di demo, dia apa pokoknya. Oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Iya, disisa-sisa lah pokoknya lah. Ya iyalah, itu Bung. Nah, satu sisi lain Bung, dalam Demokrat aja dalam Nasdem sendiri, dua anak buah mempunyai penjelasan macam itu tentang yang satu ngawur dipindahkan ke Ahok. Ini Ahok. Surya Paloh sendiri pimpinannya bilang sulit sekali menghilangkan stigma politik identitas pada Anies. Iya. Kalau sukar sekali itu artinya dia menyadari Anies itu identitas. Iya. Entah prosentasenya
90 apa 99. 99. Kan itu intinya, ya kan? Iya. Kalau udah begitu, ngapain juga? Batil semua rujukan pikiran. Tapi yang menarik, dia selalu ngomong gitu. Coba lihat buktinya. Ada buktinya. Dia selalu ngomong gitu tuh. Ada buktinya. Mengapa dia ikut-ikut ramai-ramai ke rumahnya Rizik? Berbakti kepada Rizik toh? Nah, dia berutang toh? Karena kemenangannya itu, kemenangannya itu ditentukan oleh cangkemnya Rizik. Cangkem, bukan agama. Itu bukan agama, Bu. Itu ancaman politik. Pilih pemimpin yang seagama, yang Islam gitu aja intinya, yang Islam. Terus kita tanya, Bung, Islam itu apa? Islam itu apa? Terjemahannya dalam dunia politik ya, dalam birokrasi. Sukar orang atau akan jadi sama. Protestan itu apa? Dalam birokrasi, bukan dalam agama, bukan di gereja. Nah, representasi dari kekristenan itu apa? Representasi dari keislaman itu apa? Dari kekatolikan apa? Kekatolikan apa? Oke, yang lain-lain punya rujukan sendiri-sendiri, tapi pasti nanti berhubungan dengan penjelasan tentang hidup di dunia ini. Ya, boleh ada akhiratnya, tapi penjelasan dalam hidup di dunia ini intinya dalam birokrasi. Ya, Islam itu dalam birokrasi artinya mengabdi rakyat. Oh, itu Islami ya? Loh, ya Islami lah, mengabdi kepada rakyat, merujuk pada mandat konstitusi. Menjalankan amanah. Amanah konstitusi. Yang kedua, jujur, jangan maling. Jangan ada kebanyakan apa itu? Apa itu? Kelebihan bayar? Oh, kelebihan ya. Kelebihannya Anies. Kelebihannya Anies itu banyak loh, Bung. Iya. Lebih membayar. Bayar apa? Kelebihan. Ini kelebihan ini. Itu kelebihan dia. Iya. Nah, jadi kalau mau ngomong kita tentang apa artinya Islam? Islam ya itu tadi. Bukan Islam itu karena pergi ke masjid. Ya, apa gunanya? Pergi ke masjid itu Islam, itu jelas itu yang paling utama. Namun apa hubungannya dengan birokrasi? Tunggang-tungging tapi nggak jujur. Ya tentu salatnya ada lah ya. Ada gunanya, ada sendiri ya kan? Sholatnya ada sendiri, dzikirnya ada sendiri. Tapi pertanyaannya, tahu berkecenderungan pro Tuhan, pro kesucian, pro kemuliaan. Tapi mana kemuliaan duniamu? Nah, mengapa kok seluruhnya? Kok kau hancurkan dunia? Tanda iman. Tanda iman itu wujud kejujuran di dunia. Mengabdi dengan sebaik-baiknya. Loyal kepada aturan. Loyal kepada atasan. Dan tidak boleh dendam. Anies itu kan hidupnya ya, kenapa? Penuh dendam. Penuh dendam? Ya, kepada Pak Jokowi kayak apa, Bung? Oh ya, karena dia disudahi. Lah iya disudahi. Kan orang itu mesti mengaca lah. Bisa melihat diri sendiri ya. Gue ternyata ya goblok ya. Tapi dia merasa pinter kan? Oleh orang yang dianggap nggak sekolahan, dinilai kau nggak bisa kerja. Iya. Kau nggak bisa kerja. Pak Jokowi kita ragukan. Kenapa Anies kok dianggap tidak kerja? Tidak mampu kerja kok dicopot? Kenapa? Iya. Jangan Pak Jokowi yang keliru. Iya kan? Pak Jokowi keliru itu praduga. Praduga sebelum segala sesuatunya ada. Saya sempat berpikir begitu. Nah, iya. Kalau Pak Jokowi Anies disudahi ya, Anies dipecat ya. Iya. Kan dia hebat, dia cerdas. Mungkin Pak Jokowi keliru, tapi sejak dia jadi gubernur Jakarta, nah itu dia. Saya yakin Pak Jokowi nggak keliru ya. Itu, Bung. Jadi kita punya praduga dulu, Pak Jokowi itu karena presiden maka orang ini dipecat. Orang hebat loh, dipecat. Tapi begitu dia penuh dendam,
dan mewujudkan dendamnya itu didukung oleh kadrun. Kadrunnya itu organisasi-organisasi itu dan Prabowo dan JK. Prabowo dan JK kan kadrun. Yuk kadrunnya lah. Mengangkat orang yang sudah mengandung kadrun ini, diterimalah dukungan kadrun. Nah, jadilah, menanglah Gubernur DKI. Ya, dia. Tapi tidak bisa kerja. Oh iya. Nggak bisa kerja. Bung Andino ya kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menohok. Sangat menohok. Tapi ada satu hal yang lebih faktual, lebih penting lagi yang tidak ditanyakan. Wah, gimana? Orang pada nggak percaya sama kau. Sudetan kali Ciliwung. Ini begini, wah dia jawab. Oh, dia jawab bilang apa? Dia jawab. Saya lupa itu. Ini kalau sekarang orang bisa melaksanakan itu dalam waktu pendek, wah itu bohong. Karena kami telah melakukan, kayak sekitar 50% dilakukan. Andi nggak nanya kenapa 50%, itu? Iya. Lah kalau Andi nanya kenapa nggak tahu hanya 50%? Momentum yang kau miliki begitu banyak, tiba-tiba kau beralih ke apa yang namanya? Formula. Iya. Karena kan sebetulnya Codetan Kali Ciliwung itu kan tinggal dikit lagi ya. Tinggal berapa ratus meter gitu. Jadi tugasnya Pemda DKI itu membebaskan tanah. Ya. Yang bangun itu PUPR. Dia sudah bebaskan. Dia sudah approach dengan rakyat. Approach sih, ya mungkin ajak ngobrol, nggak diapa-apain. Iya. Pokoknya dia bilang gitu. Tapi Andino ya tidak bisa mengejar. Mungkin memang sengaja nggak dikejar lah. Karena kalau dikejar di TV-nya Nasdem itu loh, masa dikejar? Nanti malah terbuka topengnya. Mungkin boleh. Mungkin boleh. Mungkin Surya Paloh juga, kau kejar aja lah. Oh iya. Jadi dia punya alasan untuk bilang, enggak, udah parahin orang. Iya. Surya Paloh kan sebenarnya kejar aja itu. Mungkin habis wawancara itu Surya Paloh juga manggil Andi itu. Oh bagus. Ya. Setidaknya nelfon dan wawancaramu itu sudah bagus, tapi kenapa? Itu nggak dikejar. Ya? Kau nggak kejar. Kenapa kau gubernur ngeduk kali pakai diperintah oleh pengadilan? Oh ya kalau nggak diperintah di pengadilan dia nggak punya dasar hukum untuk ngeduk kali. Lah ini dia, Bung. Jadi dia menunggu dasar hukumnya. Saya sebagai gubernur harus ngapain? Loh, dia sudah tahu, Bung. Semua orang, semua pejabat yang diangkat menjadi pejabat negara itu memanggul tugas untuk melaksanakan ini. Dia sudah ngomong, tapi mengapa kali ini nggak diurus, ya kan? Itu kan nguntet tugas, diuntet dikantongi, untuk dia sendiri, keuntungan dia sendiri. Dan yang memalukan saya kira, Bung, memberi istrinya 60 apa tuh? M. Oh ya istrinya? Oh hibah buat Pak Ut itu ya? Ya Pak Ut. Pak Ut itu memang. Pak Ut dan Ibu Ut kan. Semua. Tapi kan bukan buat istrinya, buat organisasi. Iya, tapi kan istrinya yang itu kan konflik of interest itu ada di sana. Iya. Dan saya kira sebenarnya itu diaudit belum itu. Yang biasanya kan dia kan selalu membanggakan bahwa laporan keuangan DKI itu wajar tanpa pengecualian. WTP. Telek lah. Bung, lalu urusan yang sangat berantakan, terasa berantakan betul Formula E. Oh iya. Mencari lapangan yang sedemikian rupa, mengenaskannya. Itu sangat terancam. Dalam waktu sangat pendek terancam. Lalu dia ngomongkan, ini penontonnya itu orang asing. Tiba-tiba tidak orang asing. Penontonnya itu entah bagaimana dibantu oleh siapa namanya orang Nasdem. Membeli tiketnya. Sekian macam tiket. Itu urusan apa, Bung? Ya biar dianggap sukses, Kang. Loh, bukan soal. Si Nasdem, apa kepentingannya? Oh kan dia ketua panitia. Siapa Sahroni itu ya? Lah iya.
ketua panitia kok beli tiketnya sendiri? Oh iya, biar kelihatannya rame yang nonton. Iya. Lo jenengan tampil di satu acara, nggak ada yang nonton. Kan sedih juga, Kang. Jadi oke, tiketnya jenengan kasih, nanti datang ya, Kak, dapat makan, dapat apa, dapat amplop misalnya. Itu kan sejenis manipulasi sebenarnya. Iya, manipulasi buat dirinya sendiri. Lah, ya kalau memang itu keren, memang keren, punya dampak ini dan itu, kenapa mesti dibeli sendiri? Lah ya orang Formula E itu kan gini, Kang. Kalau aku nonton misalnya ada Formula One, kadang-kadang aku suka nonton berisiknya. Wow. Iya. Formula E itu kan mobil listrik. Jadi nggak berisik. Cuma wush. Nggak seru. Ya enggak lah. Jadi di seluruh dunia juga penontonnya nggak banyak memang. Lah iya, kalau nggak banyak, kenapa itu tidak masuk dalam program, dalam list program gubernuran? Mengapa itu tidak? Kok disesal-sesalkan di situ dan kemudian menimbulkan problem yang demikian rupa? Uang apa yang namanya 560? Oh iya, komitmen fee. Komitmen fee itu 560 juta miliar di 4 kalikan mendekat 1 triliun. Oh enggak, itu komitmen fee-nya 560. Terus kemudian dan lain-lain. Tadinya hampir 1,5. Katanya ditawar. Itu dia, kan dari 5 sekian itu. Oh, atau mula-mula sekian miliar, hampir triliun, ya. Terus bisa ditawar. Iya, ditawar. Itu pun masih jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang melaksanakan Formula E. Negara lain terbukti murah-murah. Murah-murah, cuma 81 miliar. Gitu loh. Kita 560 miliar untuk 3 kali pertandingan. Lah iya. Gitu loh. Jadi masing-masing hampir 200 miliar lah. Mengapa tidak transparan? Kan ini sendiri tidak transparan, Bung. Bagaimana uang jumlahnya triliun kemudian bisa dinego? Dinego. Dan negonya cuma 2 hari lagi. 2 hari. Dan kita ini rakyat kayaknya dia bilang ibaratnya diem lo semua. Diem lo semua. Gue nih yang memainkan. Kan gitu. Iya. Itu sama juga beli beras. Harga aslinya katakanlah 10.000 1 liter. Ada yang nawarin 20.000. Tenang, saya nego. Jadi 15.000. Itu jasa saya. Padahal harga aslinya 8.000 gitu kan. Ya, tidak 8.000, tapi udah di 15 kan. Nah, satu itu urusan yang Andi tidak kejar itu. Seseorang yang tahu tugasnya bahwa membersihkan kali itu memang sudah bagian dari itu semuanya. Mengapa? Mungkin dia berpikir, masa gubernur bersihkan kali? Itu kan pekerjaan pembantu gitu loh. Mungkin dia kan merasa hebat gitu. Tapi kalau itu udah mandat dari tugasnya. Apa namanya? Konsekuensi dari sumpah jabatan. Sumpah serapah jabatan. Kalau itu, kenapa pakai gitu? Kalau tidak karena ingin nguntet tanggung jawab tadi itu. Terus itu taman di apa namanya ujung sana itu. Oh ya, Kalijodo itu. Iya. Itu dulu taman itu saya pernah datang, Kang. Sama anak-anak saya datang ketika Pak Ahok. Itu kan tadinya kan tempat lokalisasi pelacuran kan. Kumuh, banyak narkoba tiba-tiba dibongkar sama Pak Ahok jadi taman yang bagus. Waktu saya datang bagus. Artinya ini taman bermain yang keren untuk anak-anak, untuk keluarga, ada fasilitas yang bagus. Sekarang video-video beredar itu berantakan. Mungkin karena Pak Anies tidak pernah mau menjalankan apa yang sudah dijalankan Pak Ahok. Ya iyalah, masa sekolah Amerika loh, Bung Ahok kan sekolah lokal sini, ya keren lah, masa gue sama ya kan itu tapi kan sia-sia akhirnya. Kayak misalnya
Pak Jokowi bilang untuk banjir Jakarta itu ada cetak birunya. Di puncak sana di Bogor bikin bendungan. 2 bendungan sudah dibuat. Nanti kali-kali Jakarta harus diberesin. Biar kalau hujan dari ujung selatan sana dan airnya nggak tumbah ke Jakarta, ditampung di bendungan. Nggak ada banjir kiriman lagi. Tapi kalau hujannya besarnya di Jakarta, dia harus lewat kali-kali yang bagus, yang bersih. Makanya, yang sudah dikeduk. Makanya dinormalisasi sama Pak Ahok. Itulah caranya. Sama Pak Anies nggak mau. Harus dinaturalisasi. Tapi sampai sekarang nggak ada yang dinaturalisasi sama dia. Cuma ganti istilah tapi nggak pernah mau dijalanin. Ya, natural itu tidak disentuh-sentuh maksudnya. Biarkan natural. Dibiarkan aja. Jadi seluruh Jakarta ya, sama dia itu dinaturalisasi semua. Ya, kalau kali itu dangkal karena persoalan-persoalan sampah, ada masyarakat. Itulah yang natural. Natural banget itu. Kalau misalnya cermin kemiskinan, cermin kejorokan. Itu natural. Natural. Maksudnya itu tuh. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak bisa sekolah, putus sekolah lah, dan Jakarta dianggap paling besar putus sekolahnya, itu natural. Ya gue natural bagi dia ya begitu. Kan soal konsep ini. Konsep natural tuh jadi saya baru tahu nih Kang, konsep natural itu konsep nggak ngapa-ngapain. Gue natur gue. Gue natur. Gue by nature. By nature. Biarkan begitu. Biarkan. Saya khawatir kalau dia jadi presiden, Indonesia dinaturalisasi. Naturalisasi betul. Tidak diapa-apa. Tapi kan dia nggak akan jadi presiden kan, moga-moga ya. Iya. Doaku sebegitu. Jangan kadronisasi. Itu lebih payah lagi tuh. Lebih payah lagi tuh. Dan apa itu yang dia bilang? Sumurisasi. Sumur resapan. Itu sudah begini. Seluruh dunia begini, Bu. Seluruh dunia? Iya. Jalan di lubang-lubang dianggap hebat. Tapi begini loh, Bung. Boleh orang membuat suatu konsep tersendiri. Tidak usah rujuk ke sana. Tapi kalau konsep itu hanya cangkem dan tidak bisa di-follow up dalam corak tindakan-tindakan yang lebih baik. Ahok bikin itu keliru. Gua bikin yang lebih baik. Gua kasih nama begini. Silahkan kasih nama. Tapi kerjakan dulu bagus, baru kasih nama. Tapi dia membuat nama dan kemudian nama itu tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Cangkem. Gubernur. Dan aneh, aku agak heran. Apa betul itu kalau menulis untuk mencari di Google, gubernur paling goblok itu muncul. betul enggak itu? Saya belum pernah cari sih, karena saya nggak perlu nyari di Google untuk mendapatkan gubernur paling bodoh itu. Paling goblok tulisannya katanya orang-orang. Kalau aku merasa ada orang yang masih ragu kan, siapa sih gubernur paling goblok? Dia cari di Google. Saya nggak perlu. Saya nggak ragu. Iya. Dan di atas dia itu kan keren-keren, Bu. Puncaknya puncak Bang Ali. Disusul lah nama-nama. Ali Sadikin tuh ya. Iya, nama-nama Bang Yos. Bang Yos itu juga keras kepala. Dia bikin itu, busway. Punya ini. Keras kepala betul itu. Iya. Tapi ada buktinya. Ada. Gua nggak dengerin lo. Ngomong apa lo? Lo ngeritik gua. Ada buktinya. Pak Anies bikin itu jalur sepeda. Tapi sepedanya jarang. Mana? Ada, kalau jenengan jalan di Jakarta itu di sebelah kiri itu ada jalur sepeda. Dibuat jalan dicat, dibuatkan jalur sepeda. Tapi saya jarang lihat orang naik sepeda di situ. Ya nggak ada lah. Stres kali. Itu genteng siapa yang dicat? Nggak tahu, genteng rumah orang itu di. Kalau zaman dulu, zaman Orde Lama kali ya. Akhir Orde Lama. Itu karena ada, Bung. Genteng ditulisi Usdek. Iya. Ya, tapi itu oleh
oleh pengaruh politik dan kata-kata Osdek itu sesuatu yang mentereng di mata rakyat biasa. Lalu gentengnya ditulisi Osdek itu oleh yang punya rumah sendiri, bukan oleh Bung Karno. Masa Bung Karno ngecat genteng lah. Lah ini rujuk kemana lah ini, Bung? Dan caranya Bung, menganggap buktikan mana. Mana? Loh, kalau mana buktinya kalau politik identitas itu pada tataran konsepsional. Itu yang paling pokok. Ini tidak perlu dicarikan bukti itu. Tapi sudah ada kan bukti-buktinya, ada yang nggak disolatin, ada yang demo-demo gitu. Itu kan bukan kebijakan dia. Iya. Bukti selama dia jadi gubernur mana? Mana kebijakanku yang gitu. Ya bisa selama itu kau menyembunyikan identitasmu. Apa namanya, politik identitas itu ada dalam kesadaran konsepsional. Tidak diwujudkan supaya aman. Kalau saya buktikannya ya itu dia pidato dia itu. Itu tadi kembali kepada kan dia jadi gubernur sudah tuh. Iya. Enggak, sesudah pengangkatan. Sudah pengangkatan, iya sudah jadi gubernur posisinya. Sudah, iya. Lalu pidato. Pidato, itu politik identitas menurut saya. Ya iyalah, membuat pembelahan. Iya. Yang dua, membanggakan kemenangannya itu, Bung. Iya. Dia tidak malu menang karena didukung oleh kekuatan-kekuatan macam itu. Apa gunanya? Iya. Tapi sekarang saya rasa dia lagi gelisah. Karena AHY sedang bertemu Mbak Puan, Pak SBY bermimpi di jalan sama Pak Jokowi sama Bu Mega, nggak ada Anies di situ, gitu loh. Jadi kayaknya dia memang lagi gelisah itu. Ada lagi, Bu. Apa tuh? Ada di suatu RT suami istri lagi bertengkar ramai, istrinya jejeritan gitu, suaminya banting. Bunyi-bunyian gitu. Itu menjegal Anies. Jadi suami istri bertengkar dianggap menjegal Anies itu. Jangan kira-kira. Banyak banget yang menjegal Anies. Iya. Padahal ada satu analisis. Adi ya, Bung Adi. Adi Prayitno kira-kira. Iya. Anies jegal dirinya sendiri. Anies dijegal oleh dirinya sendiri. Menjegal dirinya sendiri. Anies menjegal dirinya. Itu artinya analisis itu gini, Bung. Lengkapnya. Ngapain? Alhamdulillah. Ngapain kita sibuk-sibuk menganalisis sebentar-sebentar KPK meriksa jegal Anies. Iya. Kejaksaan mulai bertanya-tanya ini. Jegal Anies. Niat ini jegal Anies ini. Kejaksaan menangkap Joni Plate. Iya. Tangkap. Tahan. Jegal Anies. Jegal Anies, Bung. Gitu. Jadi harusnya perangkat penegak hukum itu nggak ngapa-ngapain, korupsi dibiarkan aja, biar nggak jegal Anies. Jangan jegal Anies. Aku juga heran kenapa tuh orang itu pakai nangkap itu. Iya, kan Anies terjegal. Biarkan aja korupsi banyak, biar dia nggak terjegal. Supaya Anies itu. Iya. Jadi makin korup, makin Anies nggak terjegal. Iya. Gitu, Bung. Jadi intinya, Bung, Anies politik identitas disengaja atau tidak disengaja, dipelajari atau tidak dipelajari. Situasi itu menguntungkan dia dan dimakanlah itu. Kalau dia tidak ingin identitas, dia tidak mau. Saya nggak mau orang-orang yang memusuhi Republik kok bela gua. Masa gue mau jadi gubernur dan ditafsirkan gue gubernur yang mengancam Republik. Oh iya. Tapi bagi dia nggak penting itu mau Republik ini terancam atau tidak. Yang penting dia jadi gubernur kan? Oh tidak, bukan Republik. Gubernuran lah dulu. Oh gubernuran. Ya kan gubernuran dulu dia. Yeah. Gue jadi gubernur, Republik terancam. Ya bukan salah gue. Bung, hal yang membuat saya
semacam marah sekali. Itu kemarahanku itu sangat ideologis. Dia menjadi bagian dari yang mengancam itu. Kalau dia tidak mengancam, kalau tidak apa, ya aku dukung lah. Oh iya. Kalau nggak ngancam, kalau dia nggak punya dendam-dendam kepada presiden, aku dukung. Ya dukung, tapi nggak nyoblos karena kita butuh orang yang kerja. Enggak, mungkin aku dukung. Iya. Mungkin aku dukung. Tapi ya bagaimana, Bung? Mau mendukung begitu. Dia selama jadi gubernur itu ketika dituding ada itu argumen yang dikembangkan oleh seseorang yang juga menjadi TGUPP, menjadi anggota itu. Dialah yang paling terampil bicara sebelumnya. Siapa yang menuduh, yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Pakai itu, omongan kayak gitu tuh dipakai, Bu. Sekedar untuk membuktikan. Ya karena kalau orang umum terus mendalilkan dia korup karena kesadaran dari berita ini dia korup. Dia harus mendalilkan dan harus membuktikan. Itu hanya omongan untuk menghindarkan diri dari tuduhan. Dari tuduhan. Jadi sampai pada tataran yang sudah tingkatnya KPK. Dibilang wah KPK itu kan kerja profesional. Ini. KPK kan ngaku mereka. Kami ini sukar asal mau melangkah untuk menelusur lebih mendalam. Korup di Formula E. Sebutan kan untuk menelusur lebih dalam fenomena korup di Formula E. Langsung. Ya pastilah ada kekuatan-kekuatan yang ingin nunggangi kuda ini. Kuda Jepang. Karena ada yang mau menunggangi. Jangan sampai kuda gue lo jegal-jegal. Semua jegal. Lalu ini kepentingan elit. Kepentingan yang melindungi dan seterusnya. Wah itu kuda gue. Jangan dijegal. Lalu pendukung-pendukungnya kecil-kecil yang tidak karu-karuan itu yang ngeyup ya, berteduh supaya kalau dia jadi dialah yang mendapat manfaat ini berlindung di situ. Begitu rupa, Bung. Jegal. Ini menarik kan bahwa diskusi kemarin di wawancara dengan Kick Andy itu dengan Andi Noya itu ternyata bagi kita itu tidak memberikan tidak jawaban apa-apa. Semua blur. Dan inilah kehebatan Pak Anies. Dia menyamarkan sesuatu yang sebetulnya jelas gitu. Kita sudahi kan. Kita ngobrol lagi minggu depan di acara saya bareng Kang Sejo. Terima kasih.